الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi Maha Agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyil Karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah kuliah duha yang berbahagia. Alhamdulillah, puja-puji, sanjungan, syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tuan-tuan dan puan-puan bersama keluarga sentiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dalam curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam payungan naungan ridha dan ampunannya. Selawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan ini saya nak mengimbas kembali tentang khutbah Jumat semalam bagi kaum muslimin, ulang tayang bagi puan-puan kaum muslimat boleh menjadi panduan. Hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali menjejakkan kakinya di Madinah semasa hijrah dari kota Mekah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia. Tak kira apa bangsa, tak kira apa agama, ya. Apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama, afsyus salam,
sebarkan salam. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini perintah dari Nabi SAW agar setiap kita manusia menebarkan salam. Bukan ya ayyuhal muslimun. Nas. Ini sering timbul soalan, Ustaz, bolehkah kita mengucap salam sama orang yang non muslim? Macam mana kalau kita diberi salam sama orang non muslim? Sedangkan dalam hadis ini ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bermakna boleh kita menebarkan salam. Bukan saja setakat salam dalam ucapan lafaz assalamualaikum, tapi salam juga bermakna kesejahteraan, kedamaian, keselamatan. Jadi kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan kesejahteraan, menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan. Tuan-tuan dan puan sekalian, apabila ada orang mengucapkan salam ke kita, ini beruntung sekali, bertuah. Maka jangan kita tengok-tengok orang, siapapun dia. Mungkin ada orang miskin yang statusnya lebih rendah dari kita menurut pandangan manusia. Dia mengucap assalamualaikum, jangan-jangan ucapannya ini dikabulkan Allah. Sebab assalamualaikum itu doa dan harapan yang disampaikan oleh orang yang memberi salam kepada orang yang diberi salam. Ya. Jadi jangan buka masam kita. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, semoga keselamatan, semoga kesejahteraan, semoga kedamaian tercurah untuk kamu. Apa tak? Bersyukur kita kalau orang ucap begitu. Ya. Ya. Tapi berhubung, kita tak paham makna. Kapan kita diucapkan salam itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Padahal dalam Al-Quran diterangkan, apabila kamu diberi ucapan salam, maka jawablah ucapan salam saudaramu itu dengan lebih sempurna lagi. Apabila dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang tadi memberikan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab lebih sempurna lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, perhatikan ya yang saya ucapkan ini. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Mim depanmu, mussalam, waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kadang-kadang dilagu-lagukan pula tu kita orang Melayu ni. Assalamualaikum, kan? Dia jawab pula salam. Ada lagi kita tak kuasa lagi. Ini kadang-kadang isteri dengan suami, karena sudah kalah berhujah, cepat-cepat itu assalamualaikum, apa ini? Dan kadang-kadang kita type di SMS salam pada siapa? Walaupun salam sih, salam Haji Nurdin, salam Haji Selamat, tapi Rasulullah mengajarkan tidak begitu. Rasulullah SAW mengajarkan assalamualaikum Tuan Haji Selamat, assalamualaikum Tuan Haji Nurdin, assalamualaikum Muhammad Syed. Ya, assalamualaikum. Kemudian kita type juga lah, jangan
WASS singkat sangat, atau ASSS, salam. Kita tulis Waalaikumsalam, sebab kita didoakan ini walaupun lewat type SMS, ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang sendiri memberi salam kepada yang ramai, ya. Yang di atas kendaraan kita bagi salam dengan orang yang berjalan kaki. Kendaraan zaman dulu di atas ontel, ya. Kalau kita sekarang di atas kereta nampak orang, ya, tengah laju tak payah Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum ngajak pun tidak, bye-bye, ditinggal, sakit hati. Nah, jadi tuan-tuan dan sekalian, apa hukumnya kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, kita wajib menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nak ucap salam, sekali jumpa sudahlah. Ini jumpa kat sini, Assalamualaikum. Jumpa kat bilik air, Assalamualaikum. Nak pelan, Assalamualaikum. Jumpa kat pasar, Assalamualaikum. Satu hari itu 15 kali Assalamualaikum. Ini bukan serius lagi sudah. Jadi ucapan salam ini doa, semoga keselamatan, semoga kesejahteraan, semoga kedamaian tercurah untuk kamu. Maka kita jawab Waalaikumsalam. Demikian juga keselamatan, kedamaian, kesejahteraan tercurah juga untuk kamu. Subhanallah. Namun itu baru menebarkan ucapan salam dari lafaz. Tetapi ditingkatkan lagi, kita menjadi orang yang penebar keselamatan, penebar kedamaian, penebar kesejahteraan. Macam mana sebagai manusia penebar keselamatan? Kita selalu berusaha agar orang lain selamat dari kita. Kita tidak suka, kita akan sedih, kita akan prihatin kalau melihat orang sedang dalam berbagai-bagai menghadapi problem kehidupan, sehingga kita ingin menyelamatkan dia setakat kemampuan kita, setakat apa yang boleh kita buat, sampai-sampai menyingkirkan duri di jalan yang bakal tidak membuat selamat orang lain terpijak. Ini suatu keimanan yang sangat bernilai. Coba bayangkan tuan-tuan sekalian, dia rajin sembahyang, dia rajin zikir, dia rajin puasa, tapi perangai dan perilakunya tidak menebar kasih sayang, tidak menebar keselamatan, menebar huru-hara, menebar mudarat, menebar malapetaka. Na'udzubillah. Kan banyak kita jumpai lepas sembahyang saling membunuh, lepas sembahyang sebarkan bom. Padahal ucapan salam ke kanan dan salam ke kiri ketika kita mengakhiri sholat, sudah banyak kali saya sampaikan, itu mengandung janji. Lepas sembahyang ini aku akan menjadi hamba Allah yang siap menebar keselamatan dan kasih sayang. Menebar kesejahteraan macam mana? Menebar kesejahteraan adalah kita saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan hidup seseorang. Misalnya kita beri dia lapangan kerja, dia boleh bekerja, atau kita bantu dia dengan modal perniagaan, atau dengan kita siapkan kawasan untuk bertani, bercocok tanam. Ini penebar kesejahteraan. Ada orang sakit, kita bantu untuk menyembuhkannya, mengobatinya, penebar kesejahteraan. Ada orang yang jahil, orang yang bodoh, kita tebarkan kesejahteraan dengan menebarkan ilmu yang bermanfaat. Maka benar
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan sekalian, perhatikan lagi lafaz hadis ini. Khairun nas. Nas bukan khairul muslimin. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Maknanya tak kira apa bangsa, apa agama, manusia. Sebaik-baik manusia, anfa'ahum linnas, yang banyak menebar manfaat kepada manusia lain. Perhatikan di sini ya. Jadi bukan sebaik-baik orang Islam, tidak, sebaik-baik manusia. Berarti siapa saja orangnya, kalau dia manusia, dia menebar manfaat yang banyak, dapat dirasakan orang banyak. Ini kata Nabi, sebaik-baik manusia, khairun nas. Sampai di sini paham belum? Paham tak? Paham ya? Kenapa selalu saya ulang-ulang ini, tuan-tuan dan puan sekalian? Karena semua amal ibadah yang kita lakukan, dari mengucap 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, haji dan umrah, zikir dan lain sebagainya, untuk meruntuhkan ego-ego yang ada dalam dada kita ini, dalam perilaku kita ini, ego kita, sehingga kita tidak merasa benar sendiri, kita tidak merasa surga itu milik kita sendiri ya. Kita tidak memonopoli seakan-akan Tuhan itu memperhatikan kita sendiri, tetapi kita runtuhkan ego kita, bahwa kuncinya adalah ayat Quran itu sangat mengerikan kalau kita pahami. Duribat alaihimuz zillah, akan ditimpa kecelakaan, bencana demi bencana. Kecuali di mana saja kamu berada, duribat alaihimuz zillah, akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada. Illa bihablim minallah, kecuali orang yang menjalin hubungan baik dengan Allah, ibadah mahdah, wa hablim minan nas. Bermakna kalau hubungan kita dengan Allah tak baik, hubungan kita sesama manusia tak baik, akan ditimpa kehinaan, hina hidup kita dunia dan akhirat. Jadi afsus salam, menebarkan salam ini, di samping kita mengucap saling ucap dan saling jawab assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, kita juga menebarkan kesejahteraan. Apa yang boleh saya buat sehingga orang boleh sejahtera, boleh sehat? Apa yang boleh saya buat sehingga orang, rumah tangga orang, masyarakat boleh hidup damai, tentram, harmoni? Apa yang saya boleh buat ya, tentang penebar keselamatan ya. Kalau kita nampak di jalan itu bakal berbahaya, atau penyeberangan, kita menolong orang menyeberang jalan, kita membuat keselamatan. Atau ada orang yang sakit teruk, yang dia memerlukan perubatan tapi dia tak ada untuk berubat, kita ada kelebihan, kita selamatkan nyawanya. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka dia sama seperti menyelamatkan banyak nyawa. Kita bersyukur kat Singapura ini kan ya. Kalau kita masuk hospital, ada uang tak ada uang nanti dulu, yang penting segera kita diselamatkan, diobati, betul ya. Kalau tak ada nanti tengok medisip kita kan. Kalau tak ada nanti ada badan kebajikan yang boleh menolong. Ini kita di negeri lain yang majoriti orang Islam, yang majoriti konon-konon Islami, jangan coba-coba nak pergi hospital, nak masuk rumah sakit, jadi nak masuk rumah sakit, nanti dulu Pak, ada yang jamin tak? Kalau tak ada jamin, terkapar di situ sampai petang, tak dirawat ya? Paham? Kita bersyukur ada duit, nanti dulu cepat dirawat. Kalau tak ada uang, tak ada jamin, kalau tempat lain, oh, kadang-kadang ada pula ditanya, Bapak, Encik, Islam, ini udah tenang sakit ini, nak segera dirawat. Islamnya
Kaum muda ke kaum tua? Ahli Sunnah wal Jamaah atau bukan? Banyak soalan, belum sempat dijawab dah mati dah orang ni. Nah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, umpama ya puan-puan tolong orang sakit boleh sembuh, atau kita berkongsi resepi ubat, atau kita keluar sedikit perbelanjaan menolong orang itu berobat, Masya Allah, seperti menyelamatkan banyak nyawa. Sebaliknya, kalau kita membunuh, kalau kita berbuat kecuaian, kalau kita meremehkan orang yang harus kita tolong dalam penyembuhannya, kita remehkan, kita cuai, seperti membunuh banyak nyawa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian sabda Nabi dalam hadis ini yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah makan, memberi makan. Nah, ini semenjak tak ada kereta seat ini dah lama tak bagi saya makan. Kalau dulu dia beberapa minggu dan jadinya saya makan cempati. Sekarang tak ada kendaraan. Jangan main-main tuan-tuan, memberi orang makan, ini perintah Nabi. Tapi kalau boleh, berilah orang makan itu orang yang betul-betul lapar, orang yang betul-betul berterima kasih dikasih makan. Ini banyak kita menraktir orang makan, belanja orang makan, yang kita belanja memang orang itu orang kenyang, orang memang sudah tak heran makan itu, betul tak? Kebanyakan itu. Tapi orang yang terleleh, IDO-nya betul-betul tak makan, karena tak boleh harap, tak mungkin dia boleh belanja saya makan besok lusa, kita tak ambil berat. Memberi makan, beri makan. Nah, ini skop yang kecil. Skop luas, ya, yang lebih luas, beri makan itu kalau kita mau jujur, kita hanya setakat belanja kawan makan, kita hanya setakat buat kenduri kendara jamuan makan, ya. Tapi kalau kita mau jujur, Masya Allah, orang yang bukan Islam, Korea, Jepun, China, apalagi orang British, England, orang Amerika, mereka buat kilang sehingga banyak kita kerja untuk mencari makan. Kita kalah dengan mereka. Memberi makan di sini mereka sudah jauh, yakni memberi peluang lapangan kerja untuk orang mencari makan. Paham? Paham tak? Sekarang perempuan jemput orang makan di rumah, kenduri, makan. Ya paham lah, benar. Tapi akan lebih hebat lagi kalau perempuan umpama, ya umpama ini saya ambil contoh ya, bukan harus ini, contoh umpama buat kerupuk kat rumah, keripik pisang, kerupuk ini, kerupuk itu, sehingga banyak orang yang menjualkan, orang bekerja, kita dapat untung, kita berniaga, orang ini tadi boleh dapat rezeki dalam mencari makan. Ini lebih luas lagi. Paham ya? Tak paham? Okey, ada duit, buka kedai baju ke, kedai makan ke, kedai ubat ke, sehingga di situ ada pekerja yang kita gaji dengan wajar, yang kita pimpin dengan penuh kasih sayang, kita bina dia, ya, sehingga dia dapat hidup normal, dapat membelanjakan anak keluarganya dari hasil bekerja dengan kita. Ini lebih hebat lagi kita dari memberi makan tadi, menciptakan lapangan kerja. Orang Korea buat kilang kereta, orang China buat kilang ini, kita boleh bekerja, sehingga kita dapat cari makan. Paham ya? Kalau tak paham contoh ini, sudahlah ya, tak ngerti lagi saya. Nah, jadi tuan-tuan dan puan, jadi jangan kita ni ego, kita cap mereka apa benda mereka ini sudah banyak yang kita tidak sedari. Contoh saja, buat kilang handphone saja, berapa ribu orang yang cari makan, ya.
buat kilang kain saja berapa ribu orang yang bekerja boleh cari makan. Nah, jadi mereka sudah mengikuti perintah Nabi ini, wa at'imut ta'am, berilah makan. Jadi kalau kita beri makan dengan memberi dia lapangan kerja, kita tidak memanjakan dia. Kita, nah, awak cari makan, ini usaha. Tapi kalau hari-hari kita belanja makan, dia pemalas dia. Ya, akhirnya dia tak berpikir lagi nak cari bekerja. Pasal dia udah garanti lepas duha, sip belanja makan, kan gitu. Ya. Tapi kalau diberi sarana untuk mencari rezeki, mencari makan, sehingga akan aktif dia. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Tuan-tuan dan puan sekalian, cara menyambung tali silaturahim, kita harus bermodalkan mahabbah, cinta. Sebab kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala penebar mahabbah kepada semua manusia. Barang siapa yang di dalam jiwanya ada rasa cinta, mahabbah, dia bermakna dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam Al-Quran dikatakan, diperintahkan kita untuk saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal di sini tidak setakat saya kenal si Fulan, Fulan kenal saya, kenal si B, kenal si C, bukan itu. Tapi diaplikasikan hubungan kenal mengenal tadi dengan berupa silaturahim. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, murah rezekinya. Tengok, Masya Allah, kalau nak panjang umur, nak murah rezeki, sering-seringlah menjalin tali silaturahim. Tapi kalau putus tali silaturahim, ya, asyik bermusuhan, asyik bertengkar, atau bulan cepat apa? Kita balikkan hadis dari pendek umur, rezeki pun susah. Ya. Nah, oleh saya itu, tuan-tuan dan puan sekalian, sambunglah tali silaturahim ini kepada siapa saja, sehingga dapat merasakan kasih sayang dari kita. Yang sering saya sampaikan, bukan setakat sesama manusia, bukan setakat kepada sesama orang Islam saja, sampai binatang sekalipun merasakan kasih sayang dari kita. Ya. Misal, ya, perempuan kan suka piara kucing, nah, kita jaga dia, makan dia, minum dia, kita rawat dia. Tapi ingat, kalau kucing itu setakat beri makan, bersih. Jangan pula karena kasih sayang dengan kucing, pergi gelak, dibelikan baju pula kucing, boleh pakai baju, pakai tudung. Ini bukan sayang lagi, ini zalim namanya, ya. Nah, sayang dengan lembu, sayang dengan kambing, tajamkan pisau, bagi dia makan kenyang dulu, jauhkan dia dari, kalau jantan, kambing jantan, jauhkan dia dari girlfriend dia, maknanya jauhkan dari kambing betina. Sebab walaupun dia kambing, dia tahu tuh, si betina tadi nampak, ya Allah, boyfriend aku nak disembelih, Betapa kasih sayangnya Islam. Ya, jangan nampak, sebab dia ada insting. Ya. Apalagi kasih sayang, langsung sembelih. Jangan zalim. Zalim macam mana? Kalau aku sembelih satu ekor ini, banyak sangat dagingnya, tak habis. Aku kopek sedikit lah tuh harga panas, yang dibuat rendah. Ini zalim, jangan. Atau kita di sini jalan lah yang beli kambing, yang beli ayam sudah siap potong semua, ya. Ya. Ini lembu besar. Kita tak ada majelis apa-apa, kepingin makan rendang,
daging, nak kena sembelih semua lembu itu. Tak boleh kita kopek sedikit pada orang ya. Agak sekilo kita buat rendang, si lembu tadi nahan luka ini zalim, paham? Dan sampai-sampai saya pernah bagi contoh, perempuan, kalau kat dapur kita ada lipas, ya, lipas, langsung kita semprot, mati dia. Ini tidak zalim, artinya dia tidak menyiksa dia, segera dia mati. Atau kita pukul dia, langsung mati. Ini tidak zalim. Yang zalim itu, lipas tadi kita tangkap, kita pegang satu-satu, kita tarik sayapnya sebelah, tarik sebelah, dan kita geletar, menahan sakit si lipas ini. Nah ini zalim. Jadi jangan coba-coba dia dapat lipas dari lama 3 hari yang belum tangkap, hanya dapat cabut satu-satu. Jadi sebagai seorang muslim, bukan saja sesama manusia, bukan saja sesama orang Islam, kalau boleh binatang pun merasakan kasih sayang dari kita, ya. Dan cara kucing pun ada insting, ya. Jadi kalau kita nak bagi makan, pus dengan lembut. Sebab coba, ini ikan masih fresh, daging fresh, tapi kita lemparkan, kita membagi, kucing makan, ya. Kucing tadi langsung ketakutan kan. Jadi kasih sayang. Nah inilah inti Ar-Rahman Ar-Rahim, atas nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu, dan tidak akan mendapat kasih sayang orang yang tidak punya sifat kasih sayang. Oleh sebab itu, dalam hadis ini, wasilul arham, jalin tali kasih sayang, jalin tali silaturahim. Kemudian yang terakhir, wasallu bil lail wan nas niyam, salatlah di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Di samping kita berusaha zahir, kita juga harus mengisi spiritual kita dengan usaha batin, artinya dengan mengadukan persoalan hidup kita, persoalan alam sekitar kita, persoalan masyarakat kita, bangsa dan negara kita dengan Allah berupa zikir-zikir dan doa-doa di saat orang lain tidur. Tuan-tuan, maaf ya, saya minta maaf, kalau kita mau jujur, siang ini dalam rumah kan, di tengah masyarakat kan, sudah waktu zuhur, pukul 1:10 sampai pukul 3 kita belum zuhur, hampir nak masuk asar belum zuhur. Orang banyak yang kita kenal sesama Islam, ada rasa kita malu, betul? Ada rasa kita, ini belum sembahyang zuhur. Kenapa? Karena banyak orang nampak, sehingga kita belum salat zuhur tadi terasa beban. Nah, ini sholat di tengah orang lain tidur. Kita tidak mengharapkan pujian orang, kita tidak mengharapkan sanjungan orang. Di saat orang lain tak tahu, orang tidur, kita bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah. Di sebagian malam, pada sebagian malam, bangunlah untuk menunaikan sholat tahajud sebagai tambahan amalan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kamu ditempatkan dalam maqam kedudukan yang terpuji. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ketika ayat ini turun, itu ditujukan kepada Nabi SAW. Tapi di saat konteks hari ini, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, diterjemahkan selimut tidur, bangun. Qumil laila illa qalila, bangun untuk sembahyang. Selimut di sini
Boleh juga diterjemahkan dengan wahai orang yang terbelenggu dengan berbagai-bagai kesulitan. Selimut ini penghalang, ya? Belenggu hutang, belenggu kemiskinan, belenggu kemunduran, belenggu kejumudan, ya? Belenggu kemalasan. Tanggalkan belenggu ini dengan sholat malam, sebab sholat malam ini insya Allah mendekati ikhlas, dan bacaan-bacaan di waktu sholat malam itu lebih berkesan. Coba kalau beza tonton, kalau tonton pembuat sembahyang zuhur siang, asar siang, beza bandingkan dengan bacaan di waktu malam, sunyi sepi, tak ada orang nampak. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kadang-kadang sampai menangis kita meneteskan air mata, karena dalam surah Al-Muzammil ini sesungguhnya bacaan salat di waktu malam itu lebih berkesan. Jadi bangun di waktu malam, wasallu bil-lail wan nasu niyam. Salat di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Ketika itu kita mengadu kepada Allah. Dalam surah Al-Isra kalau ditanya itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Atau susun sendiri doa kita dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dengan berselawat ke atas Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan istighfar astagfirullahaladzim. Kemudian kita ajukan permohonan kita. Tapi sering saya sampaikan, mohonlah, mintalah perkara-perkara yang munasabah, ya. Jangan minta yang tak munasabah. Penghasilan 2.000, ya Allah, kiranya cukupkan berkati rezeki 2.000 sebulan ini ya Allah, dan aku akan sisihkan 700 untuk angsur kereta. Sabar, mana? Tapi kalau gaji 2.000, penghasilan 2.000 sebulan, ya Allah, aku sudah bosan naik kereta, aku sudah malas naik bus, aku malas naik motor ya Allah, aku kepingin tukar beli MRT atau beli helikopter. Nah, ini doa yang tidak mudah. Sabar. Kemudian dalam berdoa, jangan sekali-kali sakit macam mana pun hati kita, dirugikan, dizalimi macam mana pun kita oleh orang lain, jangan kita mendoakan untuk membuat menderita orang lain, jangan, ya. Melainkan ya Allah, aku dizalimi si fulan, aku disakiti oleh si fulan, aku dirugikan oleh si fulan, aku dipermalukan oleh si fulan, ya Allah, tolong hamba ya Allah agar terus bersabar menghadapinya. Beri dia petunjuk, beri dia hidayah agar dia menyadari kesilapannya. Ini munasabah. Tapi kalau yang tak munasabah, yang dilarang, ya Allah, aku disakiti dia, aku dizalimi dia, aku dirugikan dia, aku dipermalukan dia, buat dia mampus ya Allah. Tak boleh, ya, jangan. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini dulu, insyaAllah kita akan lanjutkan uraian ini, ya, tentang mahabbah ini, tentang cinta ini di satu hadapan. Dan semoga ada manfaatnya, dan semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam rahmat Allah. Anak cucu kita dijaga oleh Allah, segala keperluan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Kafi Rabbuna Al-Kafi Qasadna Al-Kafi Wajadna Al-Kafi Likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.